Selamat siang Bu Alis, bagaimana kabar hari ini? Baik Pak, sehat. Pak Arif juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Alis, mudah-mudahan selalu sehat nggih Bu Alis. Amin. Gimana nih kemarin saya terima pesan katanya pengen ngobrol, ada sesuatu yang mau diobrolin nih barangkali. Begitukah Bu Alis? Iya Pak, pengen cerita-cerita Pak, biar pikiran ini terurai lepas begitu. Oke. Boleh Boleh ya Pak? banget. Boleh banget Bu Alis. Kebetulan saya hari ini lagi free Bu Alis. Jadi tidak ada pekerjaan, kita punya waktu ya untuk sekitar 30-an menit eh, bisa dimanfaatkan untuk bincang-bincang. Gimana Bu Alis? Ada apa? Coba ceritakan Bu Alis. Begini Pak, anak didik saya itu selalu diam ketika saya ajar. Saya panggil juga diam. Sekalinya merespon disertai dengan itu Pak, kaget. Saya tanya juga diam, jawabnya sekali. Sekalinya itu bilang seperti ini Pak, tidak apa-apa Bu. Bingung saya Pak. Oh begitu ya. Berarti anak ibu ini kategorinya tidak fokus nih, hilang konsentrasi. Jadi apa Bu Alis sudah menggunakan cara lain untuk mencari tahu dan bagaimana cara Bu Alis untuk melakukannya barangkali? Sudah Pak, saya sudah tanya teman-temannya. Saya tanya teman dekatnya, tanya orang tuanya, bahkan saya mencoba browsing di web Pak. Saya simpulkan dan saya menemukan caranya sebenarnya. Saya lakukan pendekatan persuasif. Saya pikir cara ini sepertinya dapat mengatasi anak didik saya. Begitu. Lalu apa yang terjadi setelah Bu Alis menerapkan hal tersebut pada anak didik Bu Alis? Anak ini sepertinya tidak nyaman dan malah lebih diam serta takut, Pak. Takut ya. Menurut Bu Alis, apakah cara Bu Alis ini dalam penerapannya kepada anak sudah baik atau sesuai barangkali? Menurut saya sudah sesuai, Pak. Karena saya merasa pendekatan ini cara yang lebih baik, lebih pas. Saya lebih bebas menggali informasi, anak tidak merasa malu dengan temannya karena saya melakukannya antara dia dengan saya saja. Lalu menurut Bu Alis, mengapa pendekatan yang Bu Alis lakukan itu malah membuat anak didik Bu Alis menjadi takut ya? Coba flashback lagi, kalau menurut saya sih cara pendekatan itu adalah cara yang sudah sesuai sebenarnya. Tentunya ketika menerapkannya kita tahu model mood atau suasana si anak ini lagi dalam keadaan baik atau tidak, waktunya tepat atau tidak, situasinya mendukung atau tidak. Nah, mungkin Bu Alis bisa menyampaikan itu. Oh iya Pak, iya. Saya paham. Saya sadar cara menerapkannya, saya tidak melihat mood dan situasi si anak lagi baik atau tidak, sehingga anak menjadi takut, mungkin seperti itu Pak. Dari masalah yang Bu Alis hadapi, hal apa yang Bu Alis inginkan? Saya mau lakukan pendekatan lagi Pak, tapi bingung bagaimana cara mengetahui suasana hati anak baik atau tidak. Saya ingin pendekatan ini memberikan dampak yang baik, kemudian menumbuhkan fokus anak didik saya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu anak didik saya ini dapat mengikutinya dengan penuh semangat belajar, seperti itu loh Pak. Oh, begitu ya. Menurut Bu Alis, siapa yang bisa diminta bantuan ya dalam pendekatan yang Ibu lakukan agar anak Ibu ini
kembali fokus dan semangat belajarnya tumbuh. Sepertinya guru BK, Pak, karena beliau lebih paham bagaimana mengetahui suasana hati anak dalam situasi baik atau tidak. Guru BK ya. Iya, Pak. Apa yang akan Ibu sampaikan pada rekan Ibu? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian dan keadaan sebenarnya, kemudian meminta teman saya ini untuk membantu mengetahui suasana hati anak didik saya ini dan kemudian saya akan melakukan pendekatan. Terus apa rencana Bu Alis setelah rekan guru Bu Alis ini membantu Ibu? Saya akan melakukan pendekatan lagi setelah mengetahui suasana hati anak didik saya dalam situasi baik. Kemudian saya akan menggunakan cara untuk mengetahui suasana hati anak didik seperti ini yang dilakukan oleh rekan guru saya itu. Kemudian saya akan melakukan pendekatan secara kontinu sampai anak didik saya itu kembali fokus dan semangat belajarnya tumbuh semakin semangat belajarnya itu menjadi semakin baik begitu, Pak. Oke, baik. Saya setuju Bu Alis. Kira-kira kapan Bu Alis akan menerapkannya? Menurut saya lebih cepat lebih baik agar masalah Bu Alis ini cepat terselesaikan. Iya, Pak, insya Allah saat pelajaran saya akan melihat suasana hati anak didik saya. Ketika melihat situasinya tepat, saya akan langsung melakukan pendekatan padanya. Oke, baik. Semoga sukses ya Bu Alis ya. Kabari saya lagi jika pendekatan yang Ibu lakukan pada anak Ibu sudah dilakukan. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Sama-sama Bu Alis. Selamat siang Pak Arif, apa kabar? Baik Bu Alis, sehat. Bu Alis juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Arif. Amin. Gimana nih Pak, kemarin WA saya katanya pengen ngobrol, ada sesuatu. Ada apa nih Pak? Iya ini Bu. Saya butuh teman ngobrol ini buat curhat-curhat biar tidak jadi beban pikiran saya. Oh iya, boleh banget. Kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Kita bisa manfaatkan waktu ini. Gimana Pak Arif? Ada apa? Coba ceritakan apa masalahnya. Iya ini Bu Alis, tadi itu saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke sekolah atau ke kelas saya. Katanya pengawas ini merasa keberatan karena saya itu mengajar tanpa buku teks dan sepertinya pengawas ini tersinggung dengan pernyataan yang saya sampaikan. Gitu Bu Ali. Oh, iya. Memangnya Pak Arif menggunakan sumber belajar apa, Pak? Mengapa Pak Arif mengapa mengambil dari sana? Ya, saya menggunakan sumber lain sebenarnya untuk mencari langsung dari Google baik materi ataupun soal latihan yang yang saya pikir itu lebih mudah dan simpel begitu. Lalu apa yang terjadi setelah Pak Arif menyatakan hal tersebut sama Pak itu pengawasnya? Ya, beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Gitu. Menurut Pak Arif, apakah cara Pak Arif menyampaikan kepada pengawas sudah benar?
Menurut saya sudah benar sih Bu, karena meskipun saya menggunakan sumber lain ya, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Lalu menurut Pak Arif, mengapa pernyataan Pak Arif membuat pengawas tersinggung? Coba Pak kita flashback lagi. Kalau menurut saya buku teks itu juga penting sih Pak digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Ya sebenarnya saya paham sih saya sadar bahwasannya apa yang bahwa argumen saya ini sebenarnya tidak diterima oleh pengawas nih, karena barangkali dianggapnya kurang tepat sehingga membuat pengawas ini tersinggung. Begitu Bu Alis. Iya Pak Arif, dari masalah yang Pak Arif hadapi ini, sekarang hal apa yang Pak Arif inginkan? Ya, saya sih mau minta maaf ya Bu ya, tapi bingung juga nih siapa yang bisa bantu saya ya untuk menyampaikan permintaan maaf saya ini, dan tapi juga beliau harus menerima apa yang sudah saya lakukan dan boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Gitu. Pak Arif, siapa yang bisa Pak Arif mintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Pak Arif pada pengawas? Dan mengapa Pak Arif memilih dia? Sepertinya Bapak Kepala Sekolah ya, karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Begitu. Apa yang akan Pak Arif sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah itu? Ya, saya akan menjelaskan kronologis kejadiannya pada saat supervisi pengawas, kemudian memohon Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya ini terdapat pada tentang pentingnya penggunaan buku teks. Lalu rencana Pak Arif jika kepala sekolah telah menyampaikan pesan kepada pengawas apa rencananya Pak Arif? Ya, saya akan tunjukkan bahwa saya setelah menjalankan tugas dari pengawas, saya mengajak saya dalam mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi yang lebih baik dari internet maupun sumber yang lain. Saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas untuk menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks tersebut. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Arif seperti itu. Rencananya Pak Arif, kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Menurut saya lebih cepat lebih baik agar masalahnya Pak Arif ini segera beres. Insya Allah setelah selesai pelajaran ya Bu ya, saya akan menghadap kepala sekolah. Oh iya, semoga sukses ya Pak Arif. Kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu Alis. Sama-sama Pak Arif.